Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Miftahul Ulum TV, belajar, mendengar, berkolaborasi. Dengan saya Anona Fitarif Daniati dan kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Ika. Dan hari ini kita akan membahas kehidupan sehari-hari seorang ibu rumah tangga. Kita akan mengobrol tentang tantangan, suka duka, dan kebahagiaan yang dirasakan dalam menjalani peran yang luar biasa ini. Pagi Ibu Ika. Iya, pagi. Ibu boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Iya, boleh. Nama saya Ibu Kawati. Saya seorang ibu rumah tangga. Dan asal mana Ibu Ika? Saya aslinya dulu dari Pacitan, Jawa Timur dan sekarang tinggal di Demak. Bareng suaminya? Iya, bareng suami. Pertama-tama Ibu Ika bisa ceritakan bagaimana perjalanan Ibu menjadi seorang ibu rumah tangga dari awal menikah sampai sekarang. Iya, bisa. Pertama-tama menjalankan ibu rumah tangga itu membangun fondasi yang kokoh untuk untuk ibu rumah tangga dan saling percaya saat menghadapi cobaan. Dan itu sangat sulit bagi saya ya sebagai ibu rumah tangga. Yang nggak mudah sebagai ibu rumah tangga. Kelihatannya sih mudah tapi enggak. Sulit sekali sebagai ibu rumah tangga itu. Apa yang paling membuat Ibu kaget saat pertama kali menjadi ibu rumah tangga? Yang membuat saya kaget itu menjadi ibu rumah tangga. Biasanya saya dulu sukanya bangun siang, sekarang pagi-pagi harus nyiapin makanan untuk suami, bekal suami, nyiapin baju untuk suami, dan membuatkan minum untuk suami. Aku ingin tahu nih, apa sih yang dirasakan seorang ibu rumah tangga tentang perannya? Yang dirasakan sebagai ibu rumah tangga sih banyak ya. Kadang sedih, kadang suka. Sedihnya itu gimana? Sedihnya ya kalau lagi merasa capek sih sedih, kalau enggak merasa capek ya happy aja sih sebagai ibu rumah tangga. Betul banget, kadang orang mengira ibu rumah tangga itu nganggur ya, padahal sebenarnya Super sibuk banget. Kita bangun dari pagi sampai siang sampai sore itu kita enggak kelihatannya nganggur, tapi enggak sih. Sebagai ibu rumah tangga kan harus mengerjakan pekerjaan rumah ya. Mulai dari ngepel, nyuci, masak. Kelihatannya sih gampang, tapi itu capek banget. Belum lagi nanti kalau diprotes suami, ini itulah. Padahal kita udah ngerjain, tapi kayak masih ada yang kurang. Sebenarnya sih capek, tapi harus sebagai ibu rumah tangga ya harus dikerjain, itu kan udah kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Bisa ceritain nggak rutinitas harian yang biasa dijalani Ibu Ika? Iya, bisa. Rutinitas ibu rumah tangga ya kalau pagi-pagi ya belanja, masak, ngerjain pekerjaan rumah. Kalau nggak sibuk, kalau sibuk ya gimana ya, mengerjakan rumah ya bisa nanti urusan belakangan lah. Padat sekali ya Bu ya? Iya, lumayan. Apa sih tantangan terbesar yang dirasakan oleh Ibu Ika? Tantangannya sangat bisa dibilang besar, bisa dibilang enggak sih. Dibilang enggaknya itu ya kita sebagai ibu rumah tangga nyantai-nyantai aja sih, kayak enggak ada tantangan gitu. Tapi ya banyak sih tantangannya. Contohnya itu gimana Bu, tantangannya? Tantangannya itu misalkan kita ya sebelum belum punya anak gitu kan, awan belum punya anak itu kan omongin orang. Kalau lama belum punya anak itu kan menurutku itu sebagai tantangan ya, sebagai ibu rumah tangga kan kadang ya sakit hati juga sih dengerin itu hampir tiap hari.
Itu tantangan yang sangat luar biasa sebagai seorang ibu rumah tangga yang belum dikaruniai anak. Menurut Ibu Ika ini, apakah menjadi ibu rumah tangga adalah sebuah pilihan atau keharusan? Dibilang pilihan enggak, keharusan sih. Kita kan kalau menikah kalau enggak punya karir ya sebagai ibu rumah tangga. Dan itu kalau enggak punya karir ya rumah tangga itu kan bukan sebuah pilihan sih. Menurutku itu keharusan, kewajiban. Apakah media sosial memberi pengaruh positif atau tekanan pada ibu rumah tangga? Menurutku iya sih, tekanan buat ibu rumah tangga. Tekanannya itu apa ya? Kalau misalkan kita udah sibuk sama-sama HP, kita jarang komunikasi, asik sama dunianya sendiri-sendiri. Kalau negatifnya kayaknya enggak. Kalau menurut aku sih, kalau media sosial itu kalau buat rumah tangga ya jangan dibuat sibuk sih kalau udah main HP gitu. Dulu ibu ini sempat bekerja sebelumnya. Ya, saya dulu sebelum nikah sempat bekerja. Saya bekerja di pabrik sana di Pacitan. Saya bekerja dulu udah 6 tahun. Saya bekerja di pabrik. Kalau boleh tahu Ibu bekerja di pabrik apa? Dulu saya kerja di pabrik rokok. Keputusan jadi ibu rumah tangga itu mudah atau sulit? Gimana ya? Mudah atau sulitnya itu tergantung kita yang ngejalanin sih. Tergantung kita yang ngejalanin. Kalau sulitnya ya itulah, sebagai kalau orang udah rumah tangga kan beda sama yang belum berumah tangga. Kalau udah rumah tangga itu kan harus apa-apa itu harus nurut sama suami. Itu sih sulitnya, harus nurut sih. Saling terbuka gitu. Atau aktivitas ibu biasanya dimulai jam berapa dan selesai jam berapa? Kalau hari-hari rutinitas aku bangun itu mulai dari jam 4 sebelum subuh. Itu aku udah bangun mulai beraktivitas seperti biasa, dan selesainya itu siang itu hampir selesai, dan sorenya lanjut lagi sampai malam baru selesai. Capek ya Bu? Ya lumayan sih, tapi ya menyenengin sih sebagai rumah tangga, bener-bener ngerasain sebagai seorang ibu rumah tangga. Menurut Ibu, orang masih suka meremehkan menjadi ibu rumah tangga nggak? Ya masih. Kalau meremehkan itu pasti orang sekitar itu pasti ya meremehkan. Bilangnya sebagai rumah tangga itu nganggur enak, apa-apa dibeliin sama suami. Aslinya ya sih enak nggak enak sih. Pernah nggak Ibu dibanding-bandingin sama ibu orang lain yang kerja? Iya, pernah. Tapi gimana ya, kalau soal dibanding-bandingan itu kalau aku biasa sih dibanding-bandingin. Aku kalau kerja itu enak. Kalau yang nggak kerja itu lebih enak, bisa santai nganggur. Tapi hasilnya sama aja sih, orang kerja sama orang nggak kerja itu sama aja. Sama-sama capeknya. Kalau orang kerja kan capeknya di dunia kerja. Kalau ibu rumah tangga capeknya itu di dunia ibu rumah tangga. Aslinya sama-sama sih capeknya. Menurut Ibu Ika ini, apakah menjadi ibu rumah tangga adalah sebuah pilihan atau keharusan? Keharusan sih. Contoh keharusannya apa, Mbak? Contohnya keharusan. Ya kita menikah itu kan menjadi ibu rumah tangga. Mengurus suami, mengurus anak, mengurus kebutuhan rumah. Itu. Apa ada momen dalam sehari-hari yang paling Ibu suka? Ada sih momen-momen
momen-momen tiap hari ya ada sih. Ya bisa bercanda sama keluarga kecil aku, bisa bercanda sama suami, menceritakan apa ya hal-hal yang tadi pagi pas siang itu kan sama suami. Itu sih. Ya sebenarnya banyak. Apa momen paling membahagiakan selama ibu jadi rumah tangga? Paling momen membahagiakan sebagai ibu rumah tangga itu apa ya? Suami sih saling apa ya? Suami selalu menghargai apa yang aku kerjakan. Contohnya apa ya? Nggak pernah marah, jarang protes. Apa yang aku lakuin selalu iya, ya setujuin semuanya. 3 kata yang menurut ibu paling menggambarkan menjadi ibu rumah tangga. 3 kata apa ya? Menjadi 3 kata bagi ibu rumah tangga. Nurut sama suami, saling terbuka, tidak ada yang dirahasiakan, selalu perhatian sama suami, terus apa ya, selalu ceria, bahagia sama suami. Bagaimana Ibu Ika bisa mengatur waktu agar tetap produktif dan tidak kewalahan? Mengatur waktu itu tergantung kitanya sih ya. Kalau pagi misalkan mengerjakan rumah, apa ya, mengerjakan rumah. Kalau siang kalau nggak ada waktu ya main-main lah, main-main apa pergi keluar gitu, biar bisa ngatur. Kalau suami udah pulang kerja ya kita harus apa ya, harus udah siap semuanya biar bisa mengatur waktu sama suami. Terus apa ya, ngatur apa ya, menunggu suami pulang kerja, lalu kita saling bercandaan, lalu menceritakan kejadian sehari-hari. Pernah nggak Ibu Ika ini merasa frustasi atau ingin menyerah? Kalau merasa frustasi ingin menyerah sih enggak ya. Kadang kalau merasa capek banget kayak frustasi, tapi kalau apa ya, menyerah, kita sebagai ibu rumah tangga ya harus tetap semangat sih. Jangan mudah menyerah, harus tetap semangat. Terus apa ya, ya kalau kitanya frustasi ya nanti gimana ya, rumah tangga jadi tidak harmonis itu. apa yang membuat Bu Ika ini tetap semangat menjalani peran menjadi ibu rumah tangga? Semangatnya apa ya, yang meranin ibu rumah tangga selalu semangat apa ya, disemangatin suami. Terus kalau apa ya, mengerjakan rumah itu selalu bareng-bareng sih, jadi kita itu semangat. Menjalannya itu kayak berdua gitu? Iya, menjalankan ya kita berdua sih, harus saling support sih. Apa pesan untuk ibu rumah tangga lain yang mungkin sedang merasa capek? Ya pesan itu ibu rumah tangga yang lain apa ya, harus semangat, jangan capek. Kalau apa ya, sebenarnya meranin rumah tangga itu asik sih, tergantung kitanya. Kalau kita merasa capek, gimana dengan yang lain gitu loh. Kita kan harus menyemangatin sama yang lain juga sih, jangan menyerah, harus tetap semangat. Terus
Kita kan juga nggak ngapa-ngapain sih, ngapain jadi ibu rumah tangga itu harus capek. Lagian belum punya momongan juga sih. Jadi harus dibuat happy jadi ibu rumah tangga. Bagaimana Ibu menyikapi komentar atau tekanan dari orang lain tentang peran sebagai ibu rumah tangga? Kalau menyikapin ya dibikin enjoy aja sih, ngapain sih terlalu dipikirin. Kalau dipikirin malah kitanya sendiri yang stres sih. Kalau orang-orang kan mesti ngomongnya gitu sih, nggak ada habisnya. Kalau diladenin mending dibiarin aja sih, ntar juga capek-capek sendiri. Menurut Ibu Ika ini, apakah menjadi ibu rumah tangga adalah sebuah pilihan atau keharusan? Dibilang pilihan enggak, keharusan sih. Kita kan kalau menikah kalau nggak punya karir ya sebagai ibu rumah tangga. Dan itu kalau nggak punya karir ya rumah tangga itu kan bukan sebuah pilihan sih. Menurutku itu keharusan, kewajiban. Apakah media sosial memberi pengaruh positif atau tekanan pada ibu rumah tangga? Menurutku iya sih, tekanan buat ibu rumah tangga. Tekanannya itu kalau misalkan kita udah sibuk sama-sama HP, kita jarang komunikasi, asik sama dunianya sendiri-sendiri. Kalau negatifnya kayaknya enggak. Kalau menurut aku sih, kalau media sosial itu kalau buat rumah tangga ya jangan dibuat sibuk sih kalau udah main HP gitu. Dulu Ibu ini sempat bekerja sebelumnya. Ya, saya dulu sebelum nikah sempat bekerja. Saya bekerja di pabrik sana di Pacitan. Saya bekerja dulu udah 6 tahun. Saya bekerja di pabrik. Kalau boleh tahu Ibu bekerja di pabrik apa? Dulu saya kerja di pabrik rokok. Keputusan jadi ibu rumah tangga itu mudah atau sulit? Gimana ya? Mudah atau sulitnya itu tergantung kita yang ngejalanin sih. Tergantung kita yang ngejalanin. Kalau sulitnya ya itulah, sebagai kalau orang udah rumah tangga kan beda sama yang belum berumah tangga. Kalau udah rumah tangga itu kan harus apa-apa itu harus nurut sama suami. Itu sih sulitnya, harus nurut sih. Saling terbuka gitu. Pernah nggak Ibu Ika ini merasa frustasi atau ingin menyerah? Kalau merasa frustasi ingin menyerah sih enggak ya. Kadang kalau merasa capek banget kayak frustasi, tapi kalau menyerah, kita sebagai ibu rumah tangga ya harus tetap semangat sih. Jangan mudah menyerah, harus tetap semangat. Terus? Ya kalau kitanya frustasi ya nanti gimana ya, rumah tangga jadi tidak harmonis gitu. Apa yang membuat Bu Ika ini tetap semangat menjalani peran menjadi ibu rumah tangga? Semangatnya yang meranin ibu rumah tangga selalu semangat disemangatin suami. Terus kalau mengerjakan rumah itu selalu bareng-bareng sih. Jadi kita itu semangat. Menjalannya itu kayak berdua gitu? Iya, menjalankan ya kita berdua sih. Harus saling support sih. Mulai dari ngepel, nyuci, masak. Kelihatannya sih gampang, tapi itu capek banget. Belum lagi nanti kalau diprotes suami, ini itulah. Padahal kita udah ngerjain, tapi kayak masih ada yang kurang gitu. Sebenarnya sih capek, tapi harus sebagai ibu rumah tangga ya harus dikerjain itu kan. Bisa ceritain nggak rutinitas harian yang biasa dijalani Ibu Ika? Iya bisa. Rutinitas ibu rumah tangga ya
apa ya, kalau pagi-pagi ya belanja, masak, ngerjain pekerjaan rumah. Kalau nggak sibuk, kalau sibuk ya gimana ya, mengerjakan rumah ya bisa nanti urusan belakangan lah. Padat sekali ya, Bu ya. Iya, lumayan. Apa sih tantangan terbesar yang dirasakan oleh Ibu Ika? Tantangannya sangat apa ya, bisa dibilang besar, bisa dibilang enggak sih. Dibilang enggaknya itu ya kita sebagai ibu rumah tangga nyantai-nyantai aja sih, kayak enggak ada tantangan gitu, tapi ya banyak sih tantangannya. Contohnya itu gimana, Bu, tantangannya? Tantangannya itu misalkan kita ya sebelum belum punya anak gitu kan, awan belum punya anak itu kan di apa omongin orang, kalau lama belum punya anak itu kan menurutku itu sebagai tantangan ya, sebagai ibu rumah tangga kan kadang ya sakit hati juga sih dengerin itu hampir hampir tiap hari. Itu tantangan yang sangat luar biasa sebagai seorang ibu rumah tangga yang belum dikaruniai anak. Ibu kan menjadi ibu rumah tangga kan pernah bosen ya? Ibu pernah nggak kayak pengen keluar apa jalan-jalan gitu? Ya kadang kalau seharian di rumah itu kan merasa jenuh, bosen itu pasti ya, pastinya punya keinginan pengen jalan-jalan yang jauh. Tapi kalau ada waktu, suami sih suka ngajak keluar liburan gitu kalau ada waktu. Biar apa ya, ngilangin stres juga sih, nggak jenuh di rumah. Kita sebagai ibu rumah tangga juga apa ya, butuh hiburan juga sih, suasana yang baru gitu, biar nggak di dalam rumah terus. Ibu pernah nggak kayak diajak suaminya jalan-jalan? Hampir sering sih kalau apa ya, hari libur gitu, hampir sering ya, meskipun nggak lama tapi kan kita kan kalau diajak keluar bareng sama suami itu pasti happy sih, biar nggak di rumah terus kan bosen, biar tahu dunia luar juga. Paling jauh ibu itu kemana kalau jalan-jalan? Kalau paling jauh, aku kan aslinya Pacitan ya. Ya paling jauh itu ke Pacitan. Kalau nggak ke Pacitan, ke Wonosobo. Kalau paling deket sini, kalau deket sini ya ke Semarang. Ke apa itu? Ke Dusun Semilir, ke Solo 3. Terus? Kalau yang jauh-jauh banget sih belum pernah ya. Kalau jauh-jauh banget kan nanti kan pasti capek. Jadi yang deket-deket aja sih, yang penting kan keluar bisa jalan-jalan gitu, nggak jenuh di rumah. Ibu kan orang Pacitan. Iya. Pasti ibu pernah jalan-jalan di Pacitan itu ada apa aja? Terus di rumah atau gimana? Iya. Kan aku kalau kesana kan biasanya seminggu, kalau baru 1 hari nyampe Pacitan itu kan di rumah terus. Seharian capek, terus besoknya baru lanjut jalan-jalan ke Pacitan. Di Pacitan sih apa ya, banyak tempat wisata kan, di sana kan laut, jadi wisatanya kebanyakan ke pantai-pantai gitu sih kalau siang. Kalau malam paling ya muter-muter di sekitaran kota Pacitan sih, kan asik juga sih sana, banyak banyak apa ya, tempat wisata. Kalau lebaran itu ibu seringnya di Pacitan atau di Demak sini? Kalau lebaran kemarin ya aku pulang ke Pacitan. Biasanya sih lebih sering lebaran di sini ya. Kalau kalau lebaran di Pacitan itu paling apa ya, 2 kali lebaran, 1 kali sih. Kebanyakan aku sering lebaran di sini. Soalnya kalau lebaran di Pacitan itu kan waktunya mepet, suami juga kerja, kalau cuti lama-lama ya nggak bisa sih. Paling sering lebaran di sini. Lebih apa ya, suasananya sih lebih enak lebaran di sini. Kalau di sini kan rame, kalau di Pacitan sana itu sangat sepi sekali. Kayak apa ya, nggak lebaran gitu. Kalau di Pacitan berarti sepi gitu kalau
Iya, Lebaran. sangat sepi sekali, kayak kayak bukan momen lebaran sih, kayak hari-hari biasa sih menurut aku. Lebih enakan di sini. Ibu Ika sendiri lebih seneng lebaran di Demak atau di Pacitan? Sebenarnya sih dua-duanya seneng sih, kalau lebaran di sini juga rame. Kalau lebaran di sana itu kan pasti senangnya apa ya, masih orang tua masih ada semua sih. Jadi ya ya dua-duanya sih lebih seneng. Cuma kalau di sini lebih rame, kalau di sana lebih sepi. Kayak hari biasa sih kayak nggak ada momen-momen lebaran gitu. Ibu Ika pernah nggak ibunya Ibu Ika itu ke sini? Pernah sih orang tua aku ke sini itu dua kali, itu udah lama banget sih. Tahun berapa ya? Tahun 2019 kayaknya. Itu udah lama banget nggak kesini. Walaupun kesini kan juga apa ya, sangat jauh juga sih, nggak memungkinkan juga sih. Soalnya kalau kesini semua di rumah nanti siapa sih yang jagain kakak itu, kan nggak ada. Menurut Ibu Ika, apa arti kebahagiaan seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa dilihat oleh mata orang lain? Arti kebahagiaan sebagai ibu rumah tangga ya, Iya. apa ya, arti ibu sebagai ibu rumah tangga, kebahagiaan itu apa ya, kalau aku sendiri sih kebahagiaan itu aku cuman satu sih yang aku pengen itu, kepengen cepet-cepet punya apa ya, punya momongan biar rumah tangga kita itu saling melengkapi, saling bahagia satu sama lain. Terus, Itu terus terus apa ya, ya bahagia itu kan apa ya, banyak sih kebahagiaan itu, harus apa ya, saling mendukung, jangan saling menyalahin, jangan saling menjatuhkan. Itu sih pesan aku. kalau boleh tahu apa harapan ke depan Ibu Ika? Harapan aku ke depan ya, semoga rumah tangga aku baik-baik aja, selalu harmonis, saling menyayangi, tidak apa ya, tidak saling marah-marah sih. Itu sih yang aku pengenin sekarang ini. Terus, Apa ya, ya itu sih, saling percaya sama suami, harus saling mendukung, itu, saling kerjasama. apa pesan-pesan Ibu Ika ke depannya dalam rumah tangga ini? Untuk Untuk ibu, rumah tangga. untuk apa ya, untuk rumah tangga yang lain apa untuk aku sendiri nih? Oh, yang lain. lain. Untuk ibu-ibu rumah tangga di luar sana, apa ya, harus saling semangat, jangan mudah menyerah, jangan merasa capek, harus selalu happy menjadi seorang ibu rumah tangga dan saling bekerja sama, jangan apa ya, jangan saling menjatuhkan. Kalau bisa harus saling semangat, harus saling menyemangati satu sama lain. Bu Ika harus tetap semangat ya. Iya, harus semangat, itu harus sih. Jangan mudah menyerah. Sebagai ibu rumah tangga kita harus tetap semangat. Terima kasih banyak atas waktu dan cerita yang telah Ibu Ika sampaikan. Luar biasa sekali cerita dari Ibu Ika hari ini. Ya, sama-sama, saya juga senang sih bisa diundang ke sini. Jadi kesimpulannya, menjadi ibu rumah tangga adalah sebuah perjalanan penuh warna, dari tantangan yang kadang terasa berat hingga kebahagiaan sederhana yang membuat hidup terasa berarti. Di balik kesibukan yang tak kenal henti, ada cinta dan dedikasi yang tak terganti untuk semua ibu rumah tangga di luar sana. Ingatlah bahwa peran kalian sangat berharga. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.